Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang routing dan bleed pada Laravel. Jadi pertama kita akan membahas tentang routing. Jadi routing itu adalah yang menghubungkan URL dengan fungsi atau controller tertentu yang akan menangani permintaan tersebut. Atau dengan kata lain, routing itu yang menentukan apa yang akan terjadi ketika pengguna mengunjungi URL tertentu. Dan lokasinya itu ada di folder root/web.php. Ini untuk aplikasi websitenya ya. Jadi contoh, kalau aksesnya sedang di root, maka permintaan ini akan ditangani oleh siapa, atau kalau permintaannya atau URL-nya di about, maka dia akan menampilkan apa. Oke, kalau kita lihat di Laravel-nya, jadi bisa kita buka di folder root, kemudian di sini. Nah, ini kita coba jalankan dulu ya. Jangan lupa dijalankan service Laragonnya. Kemudian kita klik kanan www, kemudian project Laravel yang akan kita buka. Jadi di sini bisa kita lihat halaman awal Laravel ya, atau disebut halaman welcome. Jadi yang menampilkan halaman ini sebenarnya adalah routing. Jadi kalau kita buka routingnya lagi, jadi di sini artinya adalah ketika akses URL-nya ke halaman root. Halaman root itu maksudnya adalah domain websitenya ya, tanpa embel-embel apapun. Jadi kalau kita lihat di sini laravel1.test itu kan domain aslinya memang sudah tidak ada embel-embel apapun. Jadi itu disebut dengan akses root. Dan di sini dia menampilkan sebuah halaman atau nanti bisa kita sebut bleed yang namanya adalah welcome. Jadi kalau kita lihat bleed welcome ini ada di folder resources, kemudian views. Nah, ini sebenarnya ini bisa kita ubah, contoh ya, kita ubah menjadi hanya menampilkan teks gitu ya, selamat datang. Ini kalau kita refresh akan jadi seperti ini. Atau kalau kita mau punya routing lain, ini kita bisa tinggal copy paste. Contoh, ketika ada user mengakses URL about, maka dia akan menampilkan apa. Contoh di sini, ini adalah halaman about. Jadi ini kita ubah jadi /about. Jadi seperti ini konsep routing dalam Laravel. Tapi ini hanya contoh ya, karena sebenarnya nanti routing itu biasanya menampilkan halaman, atau routing akan melempar permintaan itu untuk ditangani oleh controller. Selanjutnya kita akan membahas bleed. Jadi bleed itu adalah sistem templating pada Laravel untuk menghasilkan view. Atau gampangnya ini adalah sebuah sistem atau fitur di Laravel untuk membuat halaman website. Jadi dengan menggunakan bleed ini, maka kita akan bisa menggunakan beberapa fitur atau bahkan banyak fitur yang disediakan oleh Laravel. Lokasi bleed ini harus ada di resources/view gitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian file bleed ini agar dikenali oleh Laravel, dia ekstensinya harus .bleed.php. Jadi tidak boleh hanya .php. Kemudian ketika mau dipanggil, yang digunakan adalah nama depannya saja. Jadi ekstensinya .bleed.php-nya tidak perlu diakses atau tidak perlu ditulis gitu. Contoh di yang tadi, ini saya hapus lagi. Nah, ini kan nama filenya sebenarnya adalah welcome.bleed.php. Jadi di sini hanya perlu ditulis welcome-nya saja. Atau di sini kita bisa buat halaman lain atau bleed lain. Contoh about.bleed.php. Di sini kita bisa tambahkan HTML, kemudian tag H1,
halaman about. Kemudian bisa kita tambahkan lagi contact.blade.php. Kita tambahkan H1 lagi di sini, halaman kontak. Nanti di bagian ini bisa kita duplicate saja. Nah, di sini about akan menampilkan blade about. Jadi kalau aksesnya itu /about, maka dia akan menampilkan blade about. Kemudian di sini kalau aksesnya adalah kontak, dia akan menampilkan blade kontak. Oke, sekarang kita coba ya. Yang about kita refresh, maka dia akan menampilkan blade dari halaman about. Kemudian kalau di sini /kontak, maka dia akan menampilkan halaman kontak. Oke, mungkin selanjutnya kita buat halaman baru lagi. Anggaplah di sini namanya home blade.php. Kemudian di sini kita tambahkan tag H1 juga, halaman home. Kemudian di routingnya di sini kita arahkan ke root. Jadi kalau aksesnya root, dia maka akan memberi view dari blade home. Oke, jadi ini kalau kita hapus, maka dia ke halaman home. Kemudian mungkin di sini kita tambahkan navigasi ya. Jadi / berarti ke home, kemudian about, kemudian yang terakhir adalah contact. Nah, ini tinggal kita duplicate. Jangan lupa untuk di save. Kemudian kita refresh. Nah, ini navigasinya ya. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya untuk blade ini juga bisa kita buat di dalam sebuah folder. Jadi umpamanya kita ingin mengelompokkan beberapa blade ya di dalam sebuah folder, itu boleh. Jadi contoh di sini kita buat sebuah folder, kemudian di dalamnya kita buat sebuah file ya. Kemudian mungkin kita pakai cara cepat saja ya. Jadi di sini kita buat file. Tapi sebelum buat filenya, kita buat foldernya dulu. Contoh nama foldernya adalah blog, kemudian / di sini nama filenya contohnya adalah post.blade.php. Jadi di sini langsung kita dibuatkan folder blog, kemudian satu blade dengan nama post. Kemudian yang ini kita tambahkan ini ya, apa namanya, tagnya halaman post. Kemudian untuk navigasinya kita tambahkan juga untuk yang post ini. Oke, ini kita copy ke semua halaman. Oke, jadi seperti ini. Kemudian yang terakhir jangan lupa di routingnya ditambahkan untuk akses ke halaman atau blade post. Oke, di sini karena post itu ada di dalam folder blog, maka nulisnya bisa seperti ini. blog/post, atau / ini bisa diganti titik kalau di Laravel. Jadi blog.post ini sama saja. Oke, sekarang kita refresh. Nah, muncul halaman post. Oke, jadi seperti itu.
Jadi walaupun blade atau halaman post ini ada di folder, tapi kita tetap bisa mengaksesnya di sini karena kita menggunakan routing tadi. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengirim data ke blade. Jadi di sini di fungsi view, kalau kita ingin mengirim data, kita bisa menggunakan parameter kedua, dan data di sini bisa dikirim dalam bentuk associative array. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi title, kemudian nilainya adalah halaman home. Kemudian di halaman blade-nya, jadi ini kan ngirim ke blade home. Jadi kalau kita mau mengakses data ini, kita tinggal panggil key dari array yang dikirim. Jadi key-nya ini kan title. Jadi di sini langsung bisa kita panggil variabel title. Oke, sekarang kita coba. Kita coba ke halaman kontak ya. Jadi di sini kita tinggal kasih koma, kemudian kurung siku untuk array-nya. Jadi contoh kita akan ngirim array dengan key nama, kemudian di sini adalah nilai yang mau dikirim, terserah. Contohnya di sini saya ngirim Budi ya. Kemudian di blade contact, nah yang ini kita bisa tulis seperti ini. Contoh kita akan tampilkan di tag H3. Sebenarnya kalau kita menggunakan PHP natif, kita kan biasanya nulisnya seperti ini. Echo, kemudian panggil nama variabelnya ya. Nama variabelnya adalah nama. Kalau kita akses halaman kontak, maka muncul nanti Budi. Tapi karena kita menggunakan Laravel, ini ada cara cepatnya. Jadi kita bisa menggunakan blade directive untuk menampilkan variabel. Jadi kita bisa menggunakan kurung kurawal 2 kali. Oke, ini biar ini ya otomatis, barusan tidak otomatis. Jadi untuk bahasa pemrogramannya kita ganti ke blade. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kurung kurawal 2 kali, kemudian kita tinggal tulis nama variabelnya. Oke, jadi sama saja, tapi nanti kodenya itu lebih ringkas. Dan kalau kita lihat di modul, katanya kurung kurawal 2 kali ini adalah fungsi yang mirip dengan echo pada PHP, dan kelebihannya adalah dia otomatis menggunakan atau melakukan escaping pada output. Jadi dia sudah otomatis sekalian memanggil fungsi HTML special character. Jadi ini bisa melindungi dari serangan XSS. Kemudian kalau kita mau melewatkan atau tidak menggunakan escaping, kita bisa menggunakan sintak yang ini. Jadi ditambah tanda seru 2 kali ya. Kemudian kalau kita mau membuat komentar, kita bisa tambah tanda dash atau minus-minus ini 2 kali. Oke, mungkin kita bisa coba untuk yang komentar ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah menginstal plugin yang saya minta pada video sebelumnya, kita bisa langsung ketikkan Ctrl/. Jadi dia otomatis membuat tag untuk komentar ini. Ini adalah komentar. Dan bagian ini tidak akan ditampilkan pada browser. Oke, jadi kalau kita refresh, jadi nggak muncul karena memang kan komentar. Selanjutnya, materi terakhir pada video ini adalah bagaimana cara menambahkan file CSS, JavaScript, dan gambar. Jadi ketiga file ini kalau kita punya, kita bisa letakkan di folder public. Nah, contoh ini ya folder public. Nah, di dalam folder ini kita bisa membuat folder lagi untuk pengkategorian lah ya. Jadi CSS kita buatkan folder CSS, kemudian JavaScript bisa kita buatkan folder JS umpamanya. Kemudian kalau gambar, teman-teman bisa beri nama apapun lah, contohnya gambar atau IMG atau image, terserah.
Nah, jadi seperti ini. Nanti contoh ya, kita contohkan untuk CSS saja. Jadi contoh di sini pada folder CSS kita buat file baru, anggaplah namanya style.css. Nah, di sini kita buat style sederhana. Jadi kita ubah background color dari body. Kita ubah ke warna terserah sudah ya. Kemudian ini langsung bisa kita importkan di sini menggunakan tag link. Kita pilih yang CSS. Nah, di sini ini kan sudah sama namanya, tinggal kita tambahkan nama foldernya css/style.css. Sekarang bisa kita lihat di halaman about ini warna halamannya sudah berubah. Jadi seperti itu. Ini juga berlaku untuk yang JavaScript dan untuk gambar. Jadi contoh di sini gambar ya. Kita tinggal panggil tag img. Nah, ini tinggal ditulis. Nah, umpamanya di sini kan ada folder image. Kemudian di sini nama gambarnya gitu ya. Silahkan dicoba sendiri. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.